Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Miftahul Anam dari kelas Informatika A22. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan program yang ditugaskan oleh asisten praktikum untuk kami kerjakan. Nah, yaitu programnya adalah program data mahasiswa. Bisa teman-teman lihat pada gambar ini yaitu programnya. Nah, di awal kata program ini menggunakan include iostream. Include iostream ini digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi input atau output standar yang diperlukan dalam program seperti count dan cin untuk output dan input data. Nah, kemudian ada include kunio.h digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pengaturan tampilan konsol, seperti gauge yang digunakan untuk membaca karakter dari input tanpa menunggu hingga tombol enter ditekan. Lalu kemudian di sini ada include iomanip digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi manipulasi tampilan. Lalu stdelete.h digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi bawaan yang berkaitan dengan operasi umum. Lalu include windows.h digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengaturan tampilan pada sistem operasi Windows. Nah, selanjutnya include Windows ini seperti set console cursor position yang bisa teman-teman lihat di programnya, yang digunakan untuk mengatur posisi kursor di layar konsol dengan gotoxy. Fungsi gotoxy tersebut yaitu digunakan untuk memindahkan kursor pada posisi X dan Y di layar konsol. Fungsi ini menggunakan pustaka Windows.h dan memanfaatkan fungsi set console cursor position untuk mengatur posisi kursor pada layar. Lalu struktur MHS. Struktur ini digunakan untuk mempresentasikan data mahasiswa. Struktur ini memiliki 3 anggota data, yaitu nama, array, karakter untuk menyimpan nama mahasiswa, name, array karakter untuk menyimpan name mahasiswa, dan umur, variabel integer untuk menyimpan umur mahasiswa. Kemudian array data. Array ini merupakan variabel global yang bertipe MHS digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang diinputkan oleh pengguna. Lalu variabel n. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang akan diinputkan oleh pengguna. Lalu di sini ditampilkan fungsi input. Fungsi ini digunakan untuk menginputkan data mahasiswa. Program akan membersihkan layar konsol menggunakan sistem CLS. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang akan diinputkan. Selanjutnya, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama, name, dan umur mahasiswa dalam loop for, yaitu perulangan. Data yang dimasukkan akan disimpan dalam array data. Kemudian poin pentingnya yaitu di fungsi input tersebut. Di sana terdapat sistem CLS digunakan untuk membersihkan layar konsol seperti penjelasan saya tadi, sehingga tampilan menjadi bersih sebelum memulai penginputan data. Dan cout masukkan jumlah mahasiswa, dan cin n menampilkan pesan masukkan jumlah mahasiswa dan mengambil input jumlah mahasiswa n yang akan diinputkan oleh pengguna. Loop for integer i sama dengan 0 itu akan berjalan sebanyak n kali untuk menginputkan data sejumlah mahasiswa yang diinginkan. Pada setiap iterasi loop, tampilan layar konsol tersebut dibersihkan dengan sistem CLS, dan pesan data i+1 ditampilkan untuk menunjukkan nomor urut data mahasiswa yang akan diinputkan. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan nama, name, dan umur mahasiswa menggunakan perintah cin. Data mahasiswa yang diinputkan oleh pengguna akan disimpan dalam array data pada indeks i. Lalu kemudian yaitu di fungsi urut. Pada awalnya fungsi ini mendeklarasikan variabel temp dengan tipe MHS untuk menyimpan data sementara saat terjadi pertukaran. Seperti yang dapat pengguna lihat, fungsi juga mendeklarasikan variabel max yang sebenarnya tidak digunakan dalam implementasi ini dan dapat dihapus. Lalu kemudian loop pertama for, yaitu perulangan integer i sama dengan 0 akan berjalan sebanyak n kali sesuai dengan jumlah mahasiswa yang telah diinputkan seperti penjelasan tadi. Lalu looping kedua
for integer j sama dengan 0 dan seterusnya akan berjalan dari 0 hingga n-1 untuk membandingkan setiap pasangan data mahasiswa. Lalu di dalam looping kedua dilakukan pengecekan jika data j umur lebih kecil dari umur data j plus 1, maka dilakukan pertukaran data. Setelah loop kedua selesai, data mahasiswa akan turut berdasarkan umur secara menurun dalam array data. Dan demikian fungsi input digunakan untuk menginputkan data mahasiswa, sedangkan fungsi urut digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan umur secara menurun menggunakan algoritma bubble sort. Lalu kemudian di bagian yang terdapat beberapa teks GoToEXE. Nah, GoToEXE 1,6 plus I dan GoToEXE 3,6 plus I dan seterusnya digunakan untuk mengatur posisi kursor di layar terminal atau command prompt pada baris dan kolom yang ditentukan. Posisi kursor ini digunakan untuk menentukan posisi di mana data mahasiswa akan ditampilkan. Dalam kasus ini, fungsi GoToEXE digunakan untuk mengatur posisi pada baris ke-6 plus I, di mana I adalah nomor urut data mahasiswa, dan kolom 1 dan 3. Pada kolom 1 tanda garis vertikal ditampilkan, sedangkan pada kolom 3 nomor urut data mahasiswa ditampilkan. Kemudian di bawahnya itu ada langsung ke bagian yang terdapat ada else if pil sama dengan 3. Ini adalah blok else if yang menguji apakah pilihan yang dimasukkan oleh pengguna adalah 3. Jika pilihan adalah 3, maka program akan masuk ke blok ini, namun dalam kode yang Anda berikan blok ini kosong, di dalamnya tidak ada perintah apapun. Oleh karena itu, jika pengguna memilih opsi 3, program tidak akan melakukan tindakan apapun dan akan kembali ke menu utama. Sedangkan jika pengguna memberikan masukan antara nomor 1 dan 2, itu akan mulai memasukkan nama mahasiswa dan mengurutkan nama mahasiswa. Lalu di sini ada else code salah input engage. Blok else ini menangani situasi ketika pengguna memasukkan input yang tidak valid atau opsi yang tidak terdefinisi. Jika pengguna memasukkan opsi selain 1, 2, atau 3 yang saya jelaskan tadi, maka program akan mencetak pesan salah input yang menunjukkan bahwa input tidak valid. Setelah itu program akan menunggu sampai pengguna menekan tombol apapun pada keyboard dengan menggunakan fungsi gauge. Sebelum kembali ke menu utama seperti itu. Dengan demikian, kode yang menggunakan GoToEXE digunakan untuk mengatur tata letak tampilan dan mencetak data mahasiswa pada posisi yang ditentukan di layar. Sedangkan blok else if dan else digunakan untuk mengelola situasi ketika pilihan yang dimasukkan oleh pengguna tidak sesuai dengan opsi yang tersedia. Nah, selanjutnya, di sini proses compile-nya kita awali dengan pilihan nomor 1, memasukkan jumlah mahasiswa, kita masukkan saja 3 ya. Nah, kita tinggal memasukkan nama mahasiswa tersebut, umpamanya nama saya Dio, terus name-nya kita random aja ya. Random terserah, mau nulis berapa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terserah. Umur 20. Terus data mahasiswa yang kedua yaitu mungkin namanya Bagas lah gitu ya. Nah, untuk name kita kasih random lagi. Lalu untuk umur kita kasih 23 aja lah. Untuk data mahasiswa yang ketiga kita kasih nama mungkin versi cewek ya, Tina lah mungkin. Nah, lalu kita enter name-nya kita random lagi, masalah yang penting intinya angka. Terus umurnya kita kasih 23 aja. Nah, kita tinggal memilih opsi yang kedua. Lalu jika kita memilih opsi yang kedua, maka tampilannya seperti ini. Data mahasiswanya sudah terurut dalam bentuk seperti tabel ini, di mana yang umur 23 ada di atas,
Nah, setelah itu kita pilih nomor 3, maka proses programnya selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari program ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari video yang saya buat ini, saya mohon maaf atas semua kesalahannya, karena itu murni dari ketidaktahuan saya sendiri lah. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.